Semuanya pada dapat ya bahannya ya? Sudah. Yang Sudah teman-teman yang ada di sini? Sudah dapat bahannya? Jung, kamu udah dapat Jung? Saya kirim di grup. Belum bisa yang di sini ya. Yang udah masuk grup harusnya dapat, kecuali yang tidak ada di grup. Ya soalnya saya kepingin kita bersama-sama Iqra gitu ya. Soalnya kan kebanyakan pengajian itu kan cuma audio aja, cuma denger gitu ya. Seharusnya tuh semua orang terlibat. Itu jauh lebih membuat pemahaman lebih dalam. Ingat juga karena itu kalau cuma dengar apalagi cuma dengernya sepintas gitu, nanti begitu belum sampai rumah udah hilang. Jadi banyak tuh ibu-ibu kalau habis itu pengajian dia bilang bagus loh pengajiannya, terus anaknya nanya tentang apa ibu, pokoknya bagus gitu. Pokoknya bagus. Apa sih, coba ada jelasin, karena seperti anak saya suka nguji dulu ibu saya ya, neneknya gitu ya, pokoknya terus ibu saya bilang ya pokoknya bagus, kamu nggak perlu tahu loh, kok gimana setengah mati ikut pengajian kok nggak tahu apa hasilnya gitu kan. Ya karena itu tadi cuma one way gitu. Jung, kamu udah dapat Jung? Saya kirim ya ke kami ya nanti, soalnya nanti kita semua sama-sama Iqra gitu loh ya. Udah nggak ada pendahuluan ini ya. Nah, buka ya Bu? Buka aja. Cek yang di Zoom tolong kasih feedback, suaranya jelas Kak? Mungkin feedbacknya pakai suara. Ada yang mau kasih feedback? Jelas ya? Oke. Di Zoom ada berapa Mas Sandi di situ? Ada 9 orang ya? Oke. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang teman-teman semua, baik yang bergabung secara offline maupun secara online. Selamat datang di rumah kajian Salam. Kita selalu sharing kepada sahabat-sahabat bahwa kita pengen ada sebuah kajian Bu Musdah di area Bintaro ini ya Bu, untuk memfasilitasi orang-orang yang pengen belajar tentang kesadaran, tentang agama, tentang spiritual yang sifatnya lebih universal gitu. Kita di sini mencoba untuk tidak masuk lebih dalam terhadap dogma, terhadap ajaran-ajaran yang sudah familiar, tapi kita ingin lebih lebih mendalami hakikat dari sebuah ajaran. Maka Rumah Kajian Salam hadir bersamai teman-teman belajar tentang itu. Yang orientasi atau ujungnya adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan damai, dengan enak, dengan walaupun kan dalam kehidupan tidak selalu damai ya Bu ya. Kadang-kadang kan banyak guncangan-guncangan. Ya, banyak penderitaan-penderitaan, apalagi ya topik kali ini spesial banget juga kalau teman-teman baca di undangannya itu tentang mindfulness dalam mengatasi kelelahan eksistensial. Wah, gimana tuh ya? Ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa memang banyak di antara kita yang di zaman sekarang ini mungkin mengalami lelah gitu ya. Capek, tekanan kerja, tekanan apalagi? Mungkin tekanan agama juga, mungkin tekanan mertua juga, mungkin tekanan orang tua, macam-macam kan gitu ya. Yang pasti dalam siklus hidup kita mengalami jiwa itu down gitu, jiwa itu capek. Nah, agama biasanya kan ngasih apa ya istilahnya, ngasih obat dalam bentuk yang shortcut, misalnya bisa pakai zikir, pakai meditasi, pakai ibadah, begitu-begitu. Tapi kita pengen yang lebih universal, maka hadirlah Ibu Musdah dengan perspektif mindfulness. Boleh tepuk tangan dulu nggak buat Ibu Musdah? Nah. Tepuk tangannya yang agak udah sarapan gitu, boleh nggak? Ya, gitu. Jadi ini udah menjelang makan siang ya, tapi belum makan siang, nggak apa-apa ya. Nah, materi-materi yang sudah diajarkan di sini juga banyak banget ya. Sebagai informasi Bu, kita di sini udah belajar tentang Syahsiti Jenar, udah belajar tentang hukum semesta, kemudian juga tentang ajaran-ajaran yang dari perspektif yang lain juga gitu, self inquiry gitu, kita juga elaborasi di sini.
yang tujuannya sama, ingin kita bertumbuh secara kesadaran kan gitu. Iya. Dan di pertemuan lalu juga sudah dikasih banyak aliran dari ibu juga tentang, ada yang masih ingat nggak kemarin tentang apa? Ayo, Saski. Tentang apa yang bulan lalu? Ajaran Bu Musda. Bukan ajaran Bu Musda ya. Nanti jadi kultus lagi kalau ajarannya. Jadi perspektif yang kita belajar juga yang erat kaitannya kan dengan memahami agama dari sisi yang lebih universal kan gitu. Nah, hari ini kita akan diperdalam, materinya sudah dibagikan, kita akan mencoba ke arah situ. Yang saya yakin sekali sih akan dibawa kepada kesadaran yang tertinggi gitu sebagai manusia kan gitu ya. Sebelum saya mempersilakan Bu Musdah, kita hening sebentar ya, doa. Hari ini kita dialiri, diberkati, mudah menyerap apa yang akan di-sharingkan oleh Bu Musdah. Kita mulai dengan bismillah, lalu hening sejenak, Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum saya ke Bu Musda, saya informasikan Bu Musda ini saya udah pernah ketemu Ibu dulu zaman di Paramadina kalau nggak salah ya Bu Kus ya. Di Paramadina itu sering juga ngadain kajian-kajian kayak gini dan Bu Musda sering diundang di sana. Dan persis rumah kajian salam juga pengennya memberikan oase seperti itu buat teman-teman yang mencari kesadaran ya. Tepuk tangan buat Bu Musda, silakan. Silakan. Udah mulai. Silakan. Terima kasih banyak ya introduction-nya ya. Alhamdulillah. Saya pertama-tama mengapresiasi kajian salam ini, rumah kajian salam ini sebagai sebuah bentuk alternatif untuk pembelajaran spiritualitas ya. Karena terus terang dalam beragama itu kebanyakan kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya rutinitas. Jadi kita rutin, jadi seolah-olah sholat itu udah semacam rutinitas. Puasa begitu, umrah juga begitu, bahkan agama ya semacam rutinitas yang seolah-olah ya begitu saja mengalir aja seperti itu tanpa ada kesadaran yang membuat kita menyadari bahwa sebenarnya kita beragama ini untuk apa sih? Bisa nggak kita sedikit hening gitu? Karena intisari agama itu sebetulnya adalah hening, ya bukan heboh ya. Tapi dalam masyarakat kita kalau nggak heboh kayaknya nggak sah ya. Nggak seru. Nggak seru. Agama kalau nggak heboh gitu kayak rasanya kok nggak asik gitu ya. Nah karena itu mari kita kembali membangun satu kesadaran baru bahwa beragama itu sebenarnya adalah hening. Dari hening itulah kita menyadari betapa kerdilnya kita sebagai manusia, bahwa kita ini cuma sekedar debu gitu ya kalau kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan membandingkan betapa hebatnya dan betapa kuasanya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun ya kalau dalam pemahaman kita sebagai umat Islam kita menyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam agama lain Tuhan punya nama yang berbeda kan, tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya, Tuhan itu tidak berbilang seperti yang kita yakini. Dalam agama lain pun juga demikian. Jadi apapun nama Tuhan dalam agama yang lain tetap kita yakini dialah yang maha kuasa. Karena itu kalau kita menggali lebih dalam lagi tentang pemahaman kita di alam semesta, bahwa alam semesta ini terdiri dari banyak planet. Kalau kita melihat planet bumi itu hanya sekesedip bagaikan debu di antara di antara luasnya alam semesta yang begitu luas, nggak ada batasnya. Lalu kita tuh cuman kerdil sekali, karena itu kalau kita pikir-pikir kita mau menjadi orang yang merasa arogan benar sendiri, apalagi ya itu menyedihkan sekali kalau buat saya. Nah itulah sebabnya kita kembali lagi melihat ya
bagaimana pentingnya kita tuh membangun kesadaran dalam diri kita. Nah, inilah salah satu yang disebut dengan mindfulness. Nah, saya bacakan saja karena pentingnya bagi nanti setelah saya membaca, teman-teman yang ada di sini juga akan membaca ya. Mungkin juga nanti dari teman-teman di Zoom juga mungkin akan tertarik. Nah, saya memulai kenapa penting ya mindfulness ini, dan saya kaitkan dengan ajaran Islam tentang tasawuf. Karena terus terang aja bahwa pemahaman tentang atau istilah mindfulness itu kan baru kita pahami belakangan ini. Tapi sesungguhnya itu sudah ada jauh sebelumnya, sebelum kata-kata itu muncul ya, abad-abad ke-7 ya, ketika Islam mulai datang, Rasulullah SAW itu sudah memberikan contoh teladan yang luar biasa bagaimana Nabi itu sering berkhalwat di gua Hira ya sebelum wahyu turun. Jadi Nabi itu nggak ujuk-ujuk terima wahyu loh. Karena orang pikir begitu Nabi datang ke gua Hira lalu turunlah ayat. Ya enggak lah. Jadi Nabi itu bertahun-tahun ya melakukan meditasi, hening. Hening untuk apa? Nabi itu gelisah dengan kondisi masyarakat yang kok semrawut kayak begitu ya. Kok jahiliyahnya kebangetan, udah nggak ada batasnya. Ini kok nggak ada norma, orang bisa memakan sesamanya. Kira-kira itu rasanya kondisi udah mirip-mirip sekarang loh ya. Udah kondisi itu nggak baik-baik saja gitu. Jadi Nabi ini merasa galau, gelisah, cemas. Jadi satu-satunya jalan itu Nabi pergi ke Gua Hira untuk menyendiri, merenungkan. Nah, kalau saya pernah ya naik ke Gua Hira waktu saya masih sangat muda. Tahun berapa ya itu? Tahun pertama kali saya pergi haji itu tahun 92. Mungkin banyak yang belum lahir di sini kali ya. Saya udah pergi haji. Nah, itu tahun 92 itu saya pergi haji. Saya sempat, karena waktu itu saya masih muda, saya bisa naik ke atas ke Gua Hira, saya duduk di tempat Rasulullah bermeditasi. Itu pandangan kita tuh langsung ke kota Makkah gitu ya. Jadi memang langsung ke kota Makkah itu. Mungkin Nabi waktu itu memikirkan masyarakat Makkah ini ngapain kok sejahat itu sih? Ya, orang diperbudak sesamanya, jadi perbudakan dianggap sebagai sesuatu yang legal gitu kan. Jadi Nabi tuh galau, ini masyarakat ini mau diapain, kemana arahnya, apa yang bisa saya lakukan sebagai manusia. Jadi Nabi tuh memikirkan, jadi wahyu itu gak turun ujuk-ujuk. Bahkan sebelum Nabi menerima wahyu, itu Nabi sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang dipercaya. Yang dipercaya, karena saking jujurnya. Jadi Nabi itu manusia unik loh di masanya. Jadi sebelum wahyu turun, Nabi itu udah menjadi figur yang sangat unik. Ya kok ada orang jujur kayak gini sih gitu ya. Orang kan bingung. Apalagi sekarang di masyarakat, coba kalau kita sendirian di kantor jujur, orang di sekitar kita kan bingung lihat kita. Nggak betah. Ini kok susah sih diajak kompromi gitu kan ya. Kok orang pada korupsi kok dia enggak gitu kan. Ya kan kita kan jadi aneh sendiri loh kalau kita jadi orang yang benar. Nah, Nabi itu dianggap masyarakatnya bingung, kok ada orang yang jujur di zaman sekarang, kok masih bisa. Jadi salah satu bentuk kejujuran Nabi itu, kalau kan Nabi itu kan sudah berdagang ya. Sebelumnya menjalankan kafilah dagangnya pamannya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Khadijah belum menikah waktu itu. Jadi Khadijah itu tertarik kepada Nabi. Tahu nggak, Khadijah itu kan seorang perempuan yang kaya raya. Bukan hanya karena keturunan atau karena bapaknya seorang bangsawan kaya raya, tapi juga karena dia seorang pebisnis yang sangat ulung. Jadi kalau ada tulisan sejarah menyebut Khadijah itu janda kaya, saya tuh kadang-kadang suka kesel ya. Seolah-olah Khadijah itu bukan figur yang punya intelektual yang hebat gitu. Dia seorang pebisnis, dia tentu punya bukan hanya feeling tapi juga punya manajemen keuangan yang luar biasa kan. Seorang pebisnis kalau nggak punya manajemen keuangan kan kamu bangkrut kan. Jadi mestinya kita melihat bahwa dia bukan perempuan biasa, dia sangat luar biasa untuk masanya ya, abad-abad ke-7. Nah, apa yang tahu nggak, Siti Khadijah itu banyak yang melamar tapi dia nggak tertarik karena dia pikir saya perlu apa gitu kan. Yang melamar dia juga bukan orang-orang biasa, tapi dia nggak tertarik ya dalam sejarah Makkah yang saya baca itu. Tetapi ketika dia mendapatkan informasi tentang seorang istilahnya itu ya, katakanlah staff pemuda. Kalau di kita ini sekarang mungkin semacam sales marketingnya kali ya. Itu kok ada yang jujur gitu ya, dapat informasi dari staffnya gitu. Siti Khadijah ini benar-benar
tergugah gitu. Kok ada orang sejujur ini, sebaik ini? Karena Nabi kalau jualan itu, kalau orang lain kan dicampur nih yang kualitas A yang asli dengan KW1, KW2 gitu kan, campur aduk. Bahkan penuh dengan unsur-unsur manipulatif. Nah Rasul itu enggak, nih barang dagangan saya ini yang asli, ini yang KW1, KW2, terserah kamu mau yang ambil yang mana. Jadi jelas gitu kan. Nah ini yang disebut dengan clean business yang sekarang dikembangkan di Singapura. Jadi sekarang justru dunia sedang mengarah kepada bisnis yang clean seperti itu. Justru yang dicontohkan oleh Rasul ya. Nah ketika orang mau bertanya harganya berapa, Rasul mengatakan ini dari agennya sekian, biaya perjalanan saya sekian, terserah kamu mau kasih berapa. Ini kan bingung kita mau bayar berapa nih, oh jujur kayak gini. Orang lain nggak ada yang berani mengatakan dapat dari agen sekian harganya atau dapat dari pabrik sekian harganya gitu kan. Tapi sekarang saking jujurnya Nabi, orang tuh jadi ternyuh gitu, jadi bayarnya malah lebih. Lalu kemudian orang semua berlomba-lomba pokoknya nungguin Nabi jualan. Jadi yang lain tuh bingung kan, Nabi tuh paling cepat habis jualannya. Lalu setelah selesai habis jualannya ya Nabi berzikir gitu ya, memikirkan kembali gimana caranya nih mengubah bangsa masyarakatnya yang jahiliyah, yang nggak punya norma, nggak punya apa. Disebut jahiliyah itu bukan karena bodoh, karena melanggar norma seperti kita sekarang di kebanyakan kayak gitu. Hukum udah nggak jelas lagi siapa yang salah siapa yang benar. Coba kalian dengarkan pemberitaan soal pembunuhan terhadap diplomat muda, nggak masuk akal kan, dia bunuh diri, ya kan? Sangat. Jadi kita tuh yang punya akal waras ya. Saya bukannya nuduh nih ya, tetapi saya tuh hanya menggunakan akal waras aja. Kita kan sejak kecil diajar untuk menggunakan logika, ya enggak? Jadi segala sesuatunya tuh kalau saya, mari deh kita menggunakan akal waras kita, bener enggak kayak gitu. Jadi mempertanyakan ulang, bukannya kita tidak percaya, tapi kita mempertanyakan kewarasan kita, bener enggak sih gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan dalam beragama pun juga jangan, nah itu tadi, jangan hanya percaya pada dogma, doktrin. Pertanyakan ulang, bener nggak seperti ini, bener nggak ini gitu. Saya itu karena saya saking kritisnya ya, mungkin banyak orang yang merasa terganggu gitu. Ini orang kok nggak pernah bisa diem gitu, terima saja. Nggak bisa. Saya punya nalar kritis yang sudah saya bangun sejak kecil dan itu diajarkan oleh orang tua saya dan juga diajarkan dalam pendidikan. Kita udah mengikuti pendidikan lama nih ya, di S1, S2, S3, lalu kita kok nggak menggunakan nalar kritis kita, rugi amat kita jadi manusia. Itu loh saya selalu mengatakan gunakan akal kritismu, dan itulah Iqra. Jadi Iqra itu bukan sekedar membaca, penguatan literasi supaya kamu nggak salah arah, bener nggak ini. Jadi setiap kali saya selalu bahkan terhadap mahasiswa saya, jangan kamu percaya begitu saja. Jadi apapun yang saya sampaikan jangan percaya begitu saja, gunakan kembali logikamu, cerna kembali, pertanyakan kembali, benar nggak? Ya, karena itu jangan jadi orang yang mengkultuskan siapapun, ya sepanjang itu manusia ya tetap punya potensi untuk salah ya kan? Iya, iya. Itulah hebatnya kalau saya itu selalu apa yang mengajak kita tuh untuk bagaimana supaya kita tuh selalu lebih kepada mengajarkan kita untuk kerendahan hati, bahwa tidak semua yang kita dengar itu benar, tidak semua yang kita baca itu benar. Kita kembali rendah hati untuk lihat ya. Jadi saya nanya dulu sebentar dulu ya. Ya. Yang tadi itu menarik banget penjelasan tentang bisnis ala Nabi gitu ya, yang saat itu kan relevan dipraktekkan, tapi kenapa di zaman sekarang itu sulit seolah-olah banget, hilang gitu. seolah-olah hilang gitu. Ya. Padahal kalau dipraktekkan kan bisa jadi untung besar, tapi ketika dipraktekkan malah rugi besar gitu. Ya. Ketika dipraktekkan orang jadi nawarnya serendah-rendahnya akhirnya kan. Itu tapi gimana kalau cara disampaikan praktekannya dengan tulus ya, dari hati ke hati, kita kan melihat orang bohong dan tidak bohong itu kan ada dari dalam insting kita ya untuk oh ini orang kayaknya jujur banget, aku ambil semua deh. Kalau saya ketemu orang kayak gitu kayaknya saya borong semua deh. Karena terasa banget kok beda gitu kan. Itu kan orang kan punya, kalau orang tulus itu biasanya frekuensinya itu kena sesama orang tulus juga. Jadi saya selalu percaya terhadap ada namanya frekuensi batin ya, di luar diri kita yang bekerja bersama kerjanya alam semesta. Nggak bisa dibohongin. Ya, jadi kamu nggak bisa berpura-pura. Mungkin kamu bisa satu kali memanipulasi orang, tapi keduanya kamu susah loh. Itu jadi, karena frekuensinya iya, langsung drop karena ya turun ya. Karena itu mari kita memperkuat ya kesadaran batin kita, karena itu ketika batin kita bekerja
ya kesadaran rohani kita bekerja, kita bisa loh mendengarkan frekuensi-frekuensi yang di luar sekedar fisik. Ya, ini yang penting yang kadang-kala tidak banyak dipahami dalam, padahal ini secara psikologis maupun secara spiritual itu sangat dalam loh ini apa namanya kajian tentang ini. Nah, saya baca di sini di tengah dunia yang semakin riuh oleh notifikasi, ya tuntutan produktivitas dan tekanan sosial, maka praktek mindfulness menjadi salah satu jalan yang populer untuk merawat ketenangan batin. Karena kalau enggak kita semakin menderita apa ya gangguan jiwa ya. Tahu nggak kamu 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami gangguan jiwa, cuma karena mereka nggak mau bilang aja ya kan. Tapi ini kan dalam banyak apa namanya berita itu kan Sebentar Bu, disampaikan. 1 dari 3 Bu. Iya, Di sini 1 berarti dari 3 berarti berapa nih 1 dari gangguan? 3. Ya ada yang gangguan jiwanya ringan, ada yang Makanya mereka berat. datang ke sini Bu. Iya, gangguan jiwa itu kan bisa karena stres yang berkepanjangan, marah yang nggak apa namanya, kita semua biasa kan, kita tiba-tiba marah, kita marah apa ya, tiba-tiba kok kita meledak gitu kan. Nah ini hati-hati aja, jadi nggak usah ini di masyarakat kita juga, kenapa sih kamu malu kalau kamu sakit jiwa atau sakit, kalau misalnya kamu sakit jantung, kamu ngomongnya benar-benar, aduh saya kena sakit jantung gitu kan. Tapi kalau mental kamu atau apa namanya batin kamu yang sakit, kenapa kamu malu gitu? Itu kan hal yang lumrah aja kalau saya. Kenapa? Orang sakit kan mesti dikasihani kan, bukan dibully, ya nggak sih? Itu sering banget Bu dipraktekkan ketika orang berkunjung ke rumah sakit. Nah. Mereka foto Bu. Tapi kalau foto terus diposting, Itu gitu kan? dia. Tapi kalau sakitnya sakit batin, mereka sembunyi Bu. Gitu, lari mereka. Akhirnya tambah sakit ya kan. Sakit. Kalau saya sih ya saya sedang nggak enak loh. Pikiran saya sedang tidak stabil. Kalau saya sih langsung bilang supaya siapapun pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, oh kamu sedang perlu bantuan ini kan. Jadi orang kan kalau tahu kita sakit kan mestinya secara manusiawi nih itu kan kita kan perlu bantuan, perlu empati. Ya kan pasangan kita perlu lebih empati kepada kita, oh dia lagi gak stabil ini, ada gangguan jiwa nih, gangguan kesehatan mental gitu kan. Tapi kan di masyarakat kita justru dibully, ini kan aneh. Jadi yang sakit itu berarti masyarakat ya kan. Nah sekarang ribuan orang di seluruh dunia dari pebisnis Silicon Valley hingga pada pelajar urban kini rutin ya bermeditasi dan mengamati nafas demi ketentraman jiwa. Nah ini kan jadi tren sekarang, bagaimana kita belajar tentang pernafasan. Ya di mana-mana meditasi pernapasan ini menjadi satu tren baru. Karena itu sungguh-sungguh ya sebagian besar bisa membantu untuk gangguan-gangguan kejiwaan. Jadi pernapasan kan, pernapasan itu kan sebetulnya kita membangun kesadaran, jadi gitu kan, terus kita sadar oh ya kita ini hidup, kita ini butuh oksigen. So, oksigen itu siapa yang menciptakan? Oh itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya hanya untuk membangun kesadaran sebetulnya. Kamu sadar nggak? Karena banyak hal yang kita lewati dalam hidup kita ini tanpa kesadaran. Sayang loh, padahal. Jadi karena itu bagaimana kita bisa tak melewati 1 detik pun dalam hidup kita tanpa kita sadari. Nah ini yang penting nih. Karena itu, tapi adakah kesadaran penuh ini sejalan dengan spiritual Islam? Nah itu kan pertanyaan juga ya. Apakah mindfulness hanyalah tren baru atau justru gema dari warisan tasawuf yang telah lama mengajarkan keheningan batin? Karena dari dulu ada satu tasawuf itu kan, nanti di dalam tasawuf itu ada namanya muhasabah, ada muraqabah, ada tahalli, ada tajalli. Ya kalau kita belajar tasawuf itu, oh itu kan semua itu adalah semacam tools ya untuk bagaimana kita membangun kesadaran batin, supaya batin kita itu selalu sadar. Ya. Nah sekarang apa sih mindfulness, kesadaran saat ini itu apa maksudnya? Nah mungkin siapa yang bisa baca? Saya baca. Boleh, silakan. Dalam pengertian modern, mindfulness adalah kemampuan untuk hadir secara utuh dalam momen ini dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Konsep ini diserap dari ajaran Buddha dan dikembangkan secara sekuler oleh Jon Kabat-Zinn melalui program Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR. Tujuannya sederhana, memperhatikan nafas, pikiran, dan perasaan secara sadar agar manusia tidak larut dalam stres dan kegelisahan. Itu. Terus? Meski demikian, mindfulness hari ini telah meluas dari klinik ke ruang kelas, kantor, bahkan masjid.
Wah, di masjid ada mindfulness ya. Iya. Banyak muslim kini menggabungkan praktek ini dalam ibadah untuk lebih khusyuk dalam sholat, lebih fokus dalam zikir, dan lebih tenang dalam menghadapi emosi. Itu. Ya, berikutnya. Ya. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah suatu keadaan mental di mana seseorang secara sadar dan penuh perhatian hadir dalam saat ini, tanpa menghakimi apapun yang sedang dialami, baik itu pikiran, perasaan, maupun sensasi tubuh. Dunia ini bising, jiwa kita butuh hening. Mindfulness bukan tentang melarikan diri, tapi kembali pada diri, pada makna, dan pada Allah. Ya, sampai situ. Ya. Jadi kalau kita mempelajari sejarah mindfulness ya dalam pengertian saintifik ya, itu memang itu memang berakar dari meditasi Buddha. Dari agama Buddha itu kan punya banyak bentuk-bentuk meditasi ya. Ya. Nah, kemudian dikembangkan secara sekuler oleh John Kabat-Zinn, itu seorang praktek spiritual. Jadi dia mengembangkan itu, jadi menariknya itu bukan bahwa ini bukan meditasi Buddha, ini universal, siapapun ya bisa ikut. Ya. Jadi kayak yoga, siapapun bisa ikut. Jadi sudah nggak menjadi ritual agama tertentu. Kan banyak orang mengatakan itu kan ritual agama tertentu. No, ini adalah universal, siapapun bisa. Ya nggak mesti harus kamu beragama Buddha untuk bisa melakukan meditasi. Karena nanti akan saya tunjukkan bahwa ternyata mindfulness itu punya akar yang sangat kuat dalam tradisi Islam. Jadi nggak usah takut gitu ya. Jadi mindfulness itu ada bagaimana kita membangun kesadaran. Caranya bagaimana? Ada banyak cara. Mau pakai cara pernafasan, latihan nafas, mau pakai cara yang lain, mau bendukan dengan cara zikir, karena kalau di dalam berbagai tarekat, nah bedanya tasawuf dan tarekat itu tasawuf itu adalah sebuah ajaran, sebuah ajaran untuk pensucian jiwa. Nah tarekat itu organisasinya, organisasinya itu bisa banyak, ada ratusan. Ya tarekat buat saya sih oke aja, ya tetapi ya hati-hati aja kalau masuk tarekat, karena kadang-kala karena itulah sebabnya kenapa MUI atau pemerintah itu membuat pemilahan, ada tarekat yang mu'tabarah. Misalnya di NU, ini NU punya rilis, oh ini yang tarekat-tarekat yang mu'tabarah ini, yang ini nggak mu'tabar. Artinya nggak mu'tabar itu artinya di dalam itu ada praktek-praktek yang dianggap sudah menyimpang. Tapi apapun itu menurut saya ya sepanjang itu masih mengarah kepada berorientasi kepada membangun kesadaran jiwa, it's okay ya. Jadi silahkan pilih tarekat apapun ya, jadi nggak usah ini juga takut juga pada tarekat, karena kalau seperti saya, kakek saya itu salah satu mursyid ya, khalifah di tarekat Naqsyabandi, ya kakek dari bapak saya. Jadi saya itu dalam keluarga keluarga bapak saya itu tarekat Naqsyabandi itu sebuah tarekat yang menjadi ya itu nafasnya gitu. Biasa kalau saya pulang kampung tuh jam 3 subuh kita udah kumpul untuk wiridan. Itu biasa sampai jam 7 nih bagusnya 4 jam duduk bersila membaca Allah gitu kan. Tapi Allah itu kan dari pernapasan, dari Allah narik, jadi nggak asal Allah aja sih kalau orang mengerti. Jadi begitu tarik Allah itu jadi nafasnya keluar jadi gitu ya. Jadi itu nafasku jadi narik keluar gitu. Jadi membangun sambil kesadaran. Tapi memang dalam prakteknya tidak semua berhasil membangun kesadaran, malah jadi jadi malah kehilangan kesadaran gitu kan. Jadi ya namanya manusia itu kan tidak semua sama ya. Jadi hasilnya juga tidak semua sama juga. Di antara kita kan banyak yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, tapi korupsinya nggak berhenti. Lalu gunanya apa dong itu? Ini kan jadi heran aja gitu. Jadi satu kadang-kadang ya kalau saya pergi umroh, saya lihat ada orang di depan Ka'bah itu, waduh nangis gitu ya, sesenggukan sampai teriak-teriak. Terus ada teman saya bilang, itu nanti kalau sampai Jakarta tuh kumat lagi, biasa. Loh, gunanya dia taubat di sana apa dong? Ya, jadi tapi buat saya sih ya itulah hidup ya, memang nggak mudah gitu. Tapi bagi saya sepanjang orang berusaha dan sadar untuk berbuat baik, it's okay. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi ya, kita nggak bisa menghakimi apa-apa. Saya nggak berani juga menghakimi karena saya juga bukan Tuhan gitu kira-kira. Ya silahkan aja kamu lakukan apa yang kamu anggap itu baik ya. Kamu masuk tarekat, ya orang kalau bertanya saya ini tarekat ini, kalau saya cuma menunjukkan, tunggu dulu kamu bisa lihat rilisnya di NU itu tarekat Mu'tabarah itu apa saja. Jadi ada berapa ratus gitu ya jumlah tarekat. Nah kalau ada di situ berarti itu aman lah kira-kira. Itu aja sih kalau saya ya.
kalau di Muhammadiyah apa. Jadi masing-masing itu punya grup, apa bukan grup sih, kelompok-kelompok tarekat yang dianggap itu mu'tabarah. Mu'tabar itu artinya berada di jalan yang benar, kira-kira seperti itu. Di dalam menurut siapa? Ya menurut orang-orang NU, yang satu menurut orang Muhammadiyah. It's okay, kalau saya sih pilih aja mana yang kamu anggap baik. Ya, Gitu. betul. Nah sekarang masuk pada baca tasawuf, hadir dalam kesadaran ilahi. Hadir, oke. Ya maksud saya supaya orang tahu nih mindfulness seperti ini. Sekarang apa yang diajarkan di tasawuf itu beririsan sama aja sih sebetulnya, cuma namanya aja yang beda. Silahkan. Oke. Jauh sebelum mindfulness menjadi tren, Sufi telah mengajarkan disiplin batin yang bahkan lebih dalam. Al-Ghazali, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Rumi misalnya menjadikan zikir, tafakur, dan muhasabah sebagai jalan utama menuju ma'rifatullah, mengenal Tuhan secara batin. Dalam tasawuf, keheningan bukan sekedar teknik tapi jalan mencintai Tuhan secara total. Dalam praktek muraqabah atau pengawasan batin, seorang salik diajak untuk sadar bahwa dirinya selalu dalam pandangan Allah. Ini bukan sekedar perhatian penuh pada nafas, melainkan kesadaran ilahiyah yang mengubah setiap detik menjadi zikir. Nah ini dia. Jadi kalau dilihat berarti tasawuf itu lebih dalam karena bukan hanya kesadaran nafas. Ini kesadaran ilahi bahwa kamu setiap detik dari hidup kamu sadar nggak kamu bahwa Tuhan itu watching loh ke kita. Karena itu setiap kali kita mau, jadi bener-bener loh tapi kesadaran itu biasanya suka hilang. Iya. Saya lupa lagi, saya nggak sadar. Astagfirullah ya Allah. Jadi semua tuh pikiran kita aja nih, itu kan. Jadi mulai dari pikiran kita jangan macam-macam ya, karena mulai dari pikiran kita sudah di watching gitu, ada Tuhan memperhatikan. Ini kamu lagi mikirin apa nih? Ya, karena kan pikiran kita kan liar ke sana kemari. Astagfirullah, jangan deh, nggak boleh. Ya kita nggak boleh mikir, meskipun orang nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Ya kan orang kan nggak tahu kita sedang mikir apa. Karena itu kan kita nggak malu kan. Nah, padahal pikiran kita sedang liar, nggak boleh. Jadi pikiran pun itu nggak boleh liar. Kita harus tarik kembali, selalu ingat, nggak boleh. Tuhan, kamu nggak malu sama Tuhan gitu kan. Perasaan kita. Nah, kalau sudah berupa tindakan, orang lihat, kadang-kadang orang malu karena orang bisa ngelihat kan. Kadang-kadang ya karena supaya nggak dilihat orang, mereka melakukannya dalam sembunyi-sembunyi. Ini kan bahaya. Ya sama aja. Karena itu kesadaran ilahi ini penting. Ya, jadi inilah yang disebut dalam Islam itu ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka yarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Yeah. Tapi kalau kamu nggak melihat Allah, pastikan bahwa Allah itu melihat kamu. Ya, begitu aja simpelnya, sesimpel itu gitu. Ya ngomongnya sih gampang ya, tapi prakteknya nauzubillah. Lupa lagi. Ya begitulah, karena setiap detik dari hidup kita ini ya syaitan itu nggak mau ngelihat kita senang. Wah kamu kan harus saya goda, karena emang itu hidup saya. Saya sudah berjanji pada Tuhan bahwa saya akan hidup sampai akhir kiamat untuk menggoda hamba-hamba supaya dia punya teman gitu, kira-kira kayak gitu. Dia nggak mau sendirian. Nah karena itu jangan lupa bahwa setan itu, iblis itu diberikan keleluasaan untuk menggoda kita. Bahkan dia bisa mengalir di darah-darah kita loh. Kadang-kadang kita sudah kembali, dia goda lagi, pikirin itu lagi, pikirin jahat ya. Jadi kadang-kadang loh, ya kok pikiran ini kok muncul-muncul terus. Kalau saya langsung pergi berwudu. Ya ini kok pikiran jahat ini kok selalu ada. Nah, biasanya kalau setelah berwudu, saya dulu duduk berzikir. Nah setelah berzikir enggak juga mempan, pikiran itu selalu ada, pikiran jahat itu. Saya sholat, nah biasanya setelah sholat itu biasanya bisa stabil dan itu mulai reda. Jadi betapa dahsyatnya loh godaan-godaan itu. Karena itu, tapi godaan itu baru kita sadari kalau kita punya mindfulness. Kalau enggak kita anggap kita bener aja ya kan, enggak ada kesadaran. Sampai kita melakukan kejahatan itu kita enggak sadar loh. Seolah-olah kita bener. Oh kamu benar ya, kamu harus misalnya dorongan untuk mencuri. Kayaknya memang kamu harus mengambil, kok itu hak kamu kan udah bekerja lama, kamu kan begini, kamu kan diperlakukan ini. Macam-macam godaan yang membenarkan perlakuan jahat. Dan kita lupa bahwa itu adalah bisikan setan gitu. Dan seolah-olah kita melakukannya itu ya emang benar ya kan, itu hak saya gitu kan, kira-kira. Kita kan sudah lama kerja sini, masa kita dikasih gaji kecil, dikasih apa ya. Jadi seolah-olah kita benar gitu melakukannya. Nah bisikan itu kan karena kita lupa ya bahwa itu bisikan-bisikan yang datang dari
jalur yang tidak benar. Mhm. Itu yang kita umat Islam itu meyakininya itulah godaan setan ya. Kalau dalam agama lain mungkin ada istilah yang berbeda ya, tapi intinya itu sama. Nah, kesadaran itu hilang, kadang-kadang kan kesadaran kita kan hilang. Kita menganggap oh ya kita dalam track yang benar. Padahal kita udah melenceng gitu, dan kita nggak sadar-sadar. Iya. Sampai terjadi bahkan sampai kita membunuh orang ya. Mhm. Membunuhnya bukan berarti membunuh dalam arti membunuh fisik, tapi boleh jadi kita membunuh secara karakter. Nah, itu kan lebih dahsyat lagi kan, membunuh Iya, karakter. Itu ngeri loh ya. Jadi hati-hati aja dengan banyak cara yang kita gunakan, dan selalu kita menganggap ada pembenaran bahwa itu benar kita lakukan. Orang dia emangnya jahat jadi kita bunuh. Hah? Gitu kan. Apapun orang yang nggak boleh lah kalau menurut saya. Jadi jangan kamu menganggap dirimu itu Tuhan. Bisa kamu melakukan segala-galanya sesuka hati kamu gitu. Bu, boleh sedikit sharing nggak Bu tentang ma'rifatullah nih? Sebab saya menemukan beberapa kasus, misalnya ada orang yang pengen belajar ma'rifatullah, tapi di dalam hatinya itu ada kecenderungan menyalahkan konsep Tuhan dalam agama lain. Tapi dia pengen belajar ma'rifatullah gitu. Tapi dia menyalahkan Ada kecenderungan kalau di Cuma agama dia lain yang itu enggak, benar. gitu. Itu cara, Nah, itu itu dia. gimana cara merespon yang seperti ini gitu? Bisa nggak ya kita tuh dalam beragama itu kita menanamkan kerendahan hati, bahwa yang beragama itu bukan hanya kamu, orang lain juga beragama, Ya. cuma caranya beda. Kan syariat itu kan banyak, cuma dari kecil, dari sejak kalau saya sih ingat betul, dari sejak keluarga, kemudian masuk di ibtidaiyah, ya masuk di sanawiyah, ya saya itu karena saya itu memang pendidikan saya seumur hidup pendidikan agama ya, nggak pernah saya nggak pernah belajar matematika secara apa spesifik misalnya gitu kan. Ya saya itu pendidikannya pendidikan Islam, jadi diajarin bahwa yang benar itu cuma Islam. Ya, agama lain, orang penganut agama lain itu tahu nggak, meskipun dia berbuat baik itu cuma seperti debu, itu nauzubillah loh seperti itu, dan sampai sekarang itu masih hidup loh di kita. Pokoknya orang lain tuh nggak ada benernya, yang bener itu cuma kita. Iya, nauzubillah, bisa nggak sih kamu nggak arogan seperti itu? Betul. Itu namanya sikap sombong, tahu Yang nggak? yang sangat menyedihkan kalau belum daftar ke kampus kita, lu nggak akan dapat ijazah. Iya. Itu kan jadi aneh ya. Udah gitu yang kita tuh yang sesuai dengan kelompok kita juga, Iya, meskipun jadi aneh. sesama Islam, kalau Islamnya bukan Islam kita itu salah loh. Islam kita tuh ya misalnya kita tuh Islamnya seperti ini, kalau nggak seperti ini beda. Islam yang lain ya sebutlah misalnya Ahmadiyah, Syiah atau apa, itu semuanya masuk neraka. Loh kok kamu sih yang menentukan gitu ya? Kalau kamu nggak suka mereka ya nggak apa-apa juga gitu, silakan. Tapi nggak usah menyebut mereka salah atau apa gitu. Ya kamu nggak suka ya udah nggak usah aja, kamu nggak usah masuk, kira-kira begitu. Kan mereka juga nggak maksa kamu masuk kan. Iya. Banyak loh di kita tuh pokoknya kalau nggak sesuai dengan dia, misalnya dia ikut tarekat apa, kalau orang nggak ikut tarekat dia, semua orang salah, semua orang berdosa, semua orang masuk neraka. Ya Allah ya, dalam hati saya kasihan amat ya orang seperti ini, beragama tapi kok nggak punya kerendahan hati ya untuk melihat orang lain yang berbeda. Nah itu loh yang menurut saya ini penting ya. Kita sedang menekuni sebuah jalan, bukan berarti orang yang tidak sama dengan kita itu salah. Yang penting orang itu tidak memaksa kita untuk berjalan bersama mereka, tidak memaksa kita untuk mengikuti ajaran mereka. Apa yang salah? It's okay. Iya. Kecuali kalau mereka melanggar hukum, ya kita sampaikan aja kepada penegak hukum. Toh jangan main hakim sendiri ya, karena ini negara hukum loh ya. Hati-hati, nggak boleh. Jadi seperti itu. Tapi ini susah sekali. Susah. Ya saya itu Susah betul-betul menghadapi berbagai macam kelompok yang hanya menyatakan dirinya yang benar, dirinya yang beriman, orang lain tuh nggak beriman. Susah sekali Bu. Aduh, sangat nembus susah. banget Ini ya. adalah satu hal yang karena kita udah dicekokin dari sejak kita di keluarga. Mungkin sebaiknya mereka tidak belajar ma'rifatullah, syariat aja udah gitu Bu ya. gitu. gitu. Kalau ma'rifatullah nggak bisa. Marah juga tuh mereka kalau Digituin disebut nanti, iya. saya bukan ma'rifatullah, karena saya sudah sampai kepada titik yang menyadari tentang keberadaan Allah. Tapi ketika kamu menyadari itu, kenapa kamu bisa menafikan yang Agama yang lain itu kan. Loh, yang itu lain juga persoalan kan itu. ciptaan Allah juga Ya, gitu. sulit sekali. Apapun dia, apapun berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda gender, berbeda orientasi seksual, menurut saya itu adalah sebuah kekayaan Allah. Jadi kalau saya sih kembali lagi saya hanya mengucap zikir
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya innaka antal ya azizul ghafur, ya, bahwa semua yang kamu ciptakan ini itu nggak sia-sia. Jadi keberagaman itu penting untuk menyatakan betapa kuasanya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ya. coba dibaca titik temu dan perbedaan antara mindfulness dan tasawuf. Itu apa bedanya dan apa Oke. kemiripannya? Memang mindfulness dan tasawuf memiliki irisan. Keduanya mendorong manusia untuk tidak hidup secara otomatis. Namun perbedaannya mendasar. Mindfulness modern dalam banyak hal bersifat psikologis dan non-teistik. Tujuannya adalah kebugaran mental dan stabilitas emosi. Sedangkan tasawuf sebaliknya menempatkan Tuhan sebagai pusat. Semua kesadaran diarahkan bukan hanya untuk tenang, tapi untuk menyatu dalam kehendak ilahi. Ini bukan berarti keduanya tidak bisa bersentuhan, justru disinilah ruang kontemplasi umat Islam terbuka. Bagaimana menjadikan mindfulness sebagai alat bantu untuk lebih dalam ibadah. Bagaimana menjadikan muraqabah sebagai bentuk mindfulness Islami. Iya, jadi penting loh ya. Pernah nggak teman-teman semuanya menyadari merasakan ya? Kita lagi sholat nih, ya. Terus kita tuh sholat sekedar rutin aja gitu loh, lewat. Jadi semacam ritual yang berlalu gitu aja, nggak ada maknanya. Rasanya kok nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kita mesti bertanya lagi nih, kenapa kok saya nggak merasakan apa-apa dalam sholat saya? Karena kita melakukannya itu sudah semacam ritual yang udah biasa gitu, udah rutin, Otomatis ya, udah otomatis aja gitu, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak menyadari, loh kok nggak ada apa-apa ya, cuman kok seperti apa ya, kok tidak menimbulkan bekas. Nah, ini penting loh, kita mulai kembali menanamkan satu kesadaran baru. Jadi kalau saat itu begitu tuh kita mulai lagi, mulai dari wudhu tuh mulai kita udah mulai fokus nih, kita berwudhu. Kenapa kita mesti membasuh tangan kita, jari-jari kita yang setiap hari ini memegang apa ya. Kemudian katanya sekarang dosa jari-jari itu lebih banyak lagi, karena dengan jari-jari itu kita bikin chat ya, atau bikin status, bikin apa gitu ya. Di gadget itu semuanya kita like and apa ya segala macam. Selalu oh ya, baru saya tahu kalau begitu ya. Jadi dosa jari-jari itu lebih banyak. Nah, ketika kita berwudu, bagaimana kita mencuci jari-jari kita, tangan kita, membasuh muka kita. Kenapa muka kita mesti dibasuh ya? Kenapa rambut kita mesti dibasuh? Kenapa telinga kita? Jadi kita mesti kembali sadar untuk apa ya, sambil kita membaca, ada doanya kan supaya kita sadar. Jadi nggak sekedar lewat begitu saja. Nah, inilah gunanya mindfulness. Itu adalah mindfulness itu di situ. Kesadaran, membangun kesadaran kenapa kita cuci tangan, kenapa kita sampai akhir kita mencuci kaki, lalu kita baca doanya. Itu kan adalah praktek mindfulness. Yang selama ini kita nggak menyebutnya mindfulness, tapi itulah sebetulnya hakiki dari mindfulness. Kita sadar semua yang kita lakukan. Nah, ketika kita mau sholat, ya kita untuk mindfulness supaya kita sadar, kita jeda dulu sejenak. Ilahi anta rabbi, ya ilahi anta rabbi, kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah. Seluruh salat ini saya lakukan hanya untuk ibadah kepadamu. Jadi sebelum kita melakukannya, anta maksud wa ridaka matlubi atini nikmataka wa atini mahabbataka wa mahrifataka. Jadi kita sebelum sholat itu kita udah semacam ada kesadaran mindfulness gitu ya, bahwa kita sadar menghadap kepada Allah yang itu adalah pencipta kita gitu, bukan sesuatu yang biasa saja gitu kira-kira. Ini adalah sebuah perbuatan atau sebuah tindakan yang harusnya penuh dengan nilai-nilai spiritual, nggak lewat begitu aja. Nah, itu yang namanya mindfulness. Jadi betul-betul mindfulness itu membantu bagaimana kita merasakan kesadaran ilahi dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Contohnya dalam wudhu dan sholat itu tadi gitu. Iya. Jadi beririsannya itu di situ gitu loh. Jadi mindfulness dan kemudian juga ajaran-ajaran tasawuf di dalam. Karena sebenarnya ajaran tasawuf itu adalah lebih kepada bagaimana kita menghadirkan hati.
ya di dalam setiap ibadah kita. Ya. Kan kalau di dalam fikih itu kan cuma ritualnya aja. Sholat itu terdiri dari misalnya dimulai dengan niat, dimulai dengan takbiratul ihram. Nah itu kan semacam praktek fisik ya. Nah untuk mengisinya itu dibutuhkan tasawuf begitu ya. Jadi itulah gunanya mindfulness dan irisannya dengan kesadaran tasawuf seperti itu. Nah sekarang coba lanjut, mengapa relevan ya, mengapa tasawuf dan mindfulness itu menjadi relevan hari-hari ini? Silakan. Ya, boleh, silakan. Oke, nanti semuanya bisa baca. Karena membaca itu betul-betul bisa membangun kesadaran baru loh. Karena kita baca. Silakan. Ke titik temu dan perbedaannya. Memang mindfulness dan tasawuf. Sudah tadi itu. Oke, Mengapa lanjut. relevan? Mengapa relevan hari ini? Jangan tunjukin nggak mindful dong. Nah, itu kan nggak mindfulness. Biar ada contohnya. Mengapa relevan hari ini? Di tengah masyarakat yang religius secara ritual, namun sering kosong secara spiritual. Nah, itu dia. Wah, gue banget nih. Praktik tasawuf dan mindfulness menawarkan jalan keluar, bukan untuk menggantikan ibadah formal, tapi untuk menghidupkan ruh ibadah itu sendiri. Karena apa gunanya sholat 5 waktu jika pikiran kemana-mana? Apa maknanya zikir ribuan kali jika tidak melahirkan ketenangan dan kasih? Islam adalah agama yang sangat menghargai kesadaran dalam Al-Quran. Allah berulang kali menyebut, apakah kamu tidak berpikir? Tidakkah kamu merenung? Orang-orang berzikir sambil berdiri, duduk, dan berbaring serta merenungkan penciptaan langit dan bumi. Artinya dalam Islam pun menjadi sadar adalah ibadah. Iya. Jadi gini, kan banyak orang itu berpikir ya, bahwa zikir itu adalah ketika kita duduk, tafakur gitu ya, mengambil satu tempat, bahkan nyari gua ya, bermeditasi dalam gua gitu ya, di gua Hira misalnya. Ya enggak gitulah. Dalam kondisi sekarang itu dimanapun, saya sambil ngajar, sambil saya berzikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi nggak perlu heboh. Jadi kan dimanapun kita berada, kita sambil belanja, sambil mengasuh anak ya, sambil menyusui anak, sambil masak. Jadi kita selalu penuh dengan kesadaran. Bisa nggak kayak gitu? Emang nggak gampang. Saya cuma kalau ngomong ya gampang. Ya, tapi saya juga berusaha untuk tadi kan saya apaan sih? Jadi selalu ini apaan sih gitu kan. Jadi selalu dimanapun ya nggak perlu kita heboh, nggak perlu kita teriak-teriak, nggak perlu kita hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nggak perlu lah ya. Cukup dalam hati aja. Kalau saya benar-benar sambil saya mengajar, sambil saya seperti ini, itu lidah saya itu hasbiyat. Jadi udah dalam hati, udah terbentuk gitu. Tapi itu kan perlu pembiasaan, perlu mujahadah, itu ya perlu perlu upaya. Jadi nggak datang dengan sendirinya. Jadi dimanapun kita lagi ngantri, lagi ngapa ya. Jadi kesadaran kita selalu terbangun, kesadaran ilahi. Ya apa aja, kamu mau baca apa aja terus kamu menyebut Allah, atau nggak menyebut apapun, tapi pikiranmu tuh fokus, ya Allah berikanlah saya jalan yang terbaik supaya saya bisa menikmati dunia ini di mana saya hidup sementara. Kan namanya dunia itu artinya dunia itu artinya dekat, rendah, sementara, tidak abadi. Jadi kita kan yakin untuk pada suatu ketika nanti kita menghadapi kehidupan yang lebih abadi, itu adalah kematian. Nah kematian itu adalah pintu permulaan dari suatu kehidupan yang abadi. Kita kan selalu menganggap kematian itu akhir ya. Nah itu salah. Justru makanya kalau para orang-orang sufi itu dia kepingin mati cepat supaya dia cepat memulai sebuah kehidupan. Kalau kita kan nggak kepingin mati, itu bedanya. Padahal semakin lama kamu mati, semakin lama kamu memulai sebuah kehidupan. Karena mati itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Yang kita hadapi sekarang ini adalah kehidupan yang sementara. Kamu lupa. Ya, karena itu harus diingatkan kita, ini kan cuma sementara, ini cuma sementara gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang ini ya, yang mengganggu, misalnya dalam pertemanan tiba-tiba kita putus pacar atau putus suami, cerai, ya nggak masalah, jual cuma sementara kok, nggak masalah. Apa sih? Semua hidup ini kan cuma sementara. Jadi no problem, nggak mesti harus mengganggu kehidupan ketenangan saya ya kan? Nggak perlu lah gitu.
Banyak loh orang gitu ya setelah suaminya meninggal atau setelah pacarnya pergi gitu, baru dia sadari, oh ternyata hidup sendiri enak juga ya. Nah, nah di sini pentingnya nanti kenapa kita harus kesadaran ini dibangun supaya kita tidak melekat pada apapun. Kemelekatan itu sangat mengganggu. Kemelekatan itu justru kalau menurut banyak ahli tasawuf itu adalah dosa. Nggak usah kita melekat pada siapapun sehingga jiwa kita itu merdeka. Hanya Allah, hanya kepada Allah kita bergantungnya, bergantung diri, bukan kepada benda apapun. Ini menarik loh. Tapi kita kan dalam hidup sehari-hari kita melekat pada ini, pada atasan, kita melekat pada ideologi kita, melekat kalau orang partai melekat pada partainya ya. Kalau partainya diganggu dia udah mengalami gangguan jiwa gitu kan. Padahal biasa aja kali. Jadi tolong deh jangan melekat pada apapun. Jadi kita bisa merdeka. Kemerdekaan itu everything loh buat saya. Dan itu susah loh kalian mendapatkan kemerdekaan. Dan ini adalah inti dari ajaran agama di mana ajaran Islam yang pertama itu adalah membebaskan manusia dari segala macam perbudakan. Perbudakan apa aja? Perbudakan materi, perbudakan apapun. Ya, ini nggak gampang. Sangat tidak gampang bagaimana melepaskan diri kita dari semua kemelekatan. Nah, itu yang disebut dengan tauhid nantinya. Cuma Allah. Kita nggak melekat pada apapun. Ya, dan ini yang sangat udah pada dimensi yang sangat tinggi ya. Nah, mengapa relevan hari ini ya? Karena terus terang ya, kita tuh sebenarnya menjadi bangsa yang katanya religius, masyarakat non religius. Kalau teman-teman mau baca hasil riset dari ada namanya lembaga Pew Research Center, itu berbasis di Amerika sana, tapi bukan berarti itu kalau saya menyebut sebuah survei atau apa gitu kan banyak yang mengatakan ya Bung Musa kok percaya sih itu kan lembaganya Yahudi, kok percaya sih kok bisanya kayak gitu. Ini kan ada data-data ilmiahnya, bisa kita kaji kembali, sangat terbuka. Kamu semuanya bisa loh melakukannya kira-kira kayak gitu karena sangat terbuka ya. Ada prinsip-prinsip yang sangat saintifik di situ ya. Jadi kalau kamu nggak percaya kepada ilmu pengetahuan ya nggak ya buat saya sih susah aja, mending kita bicara sama tembok ya kan. Karena buat saya kita penting bicara tentang data, bicara tentang klasifikasi ilmiah karena kalau enggak kita percaya pada apa dong ya. Itulah gunanya kita punya logika gitu kan. Dan itu kan diberikan oleh Tuhan juga kan. Tuhan memberikan kita kesadaran dalam bentuk logika, dalam bentuk bagaimana akal waras itu harus tetap dijaga, akal nalar kritis itu tetap harus kita jaga. Nah, di situ dikatakan bahwa negara-negara yang penduduknya itu mengaku religius, itu biasanya negara-negara yang angka korupsinya tinggi, angka kriminalitasnya tinggi. Coba periksa negara-negara mana saja. Itu kan aneh. Karena apa? Ketika kita melakukan analisis, saya banyak kali ditanya oleh banyak teman, ya banyak orang, kenapa kok bisa mereka religius tapi korupsi, religius tapi kriminal. Karena apa? Karena mereka melakukan agama itu hanya sekedar ritual, nggak ada maknanya. Sholatnya nggak habis-habis. Tapi korupsinya juga jalan terus, manipulasinya jalan terus. Biar seimbang katanya. Coba katakan ya, di masyarakat kita itu kan judol itu kan dianggap biasa ya. Loh, yang namanya judol apapun namanya itu kan haram. Kok bisa sih? Loh, ini kan judol. Loh, maksudnya judol itu kan judi, itu haram loh. Nggak boleh. Karena itu bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari perilaku-perilaku karena judol itu membuat kamu nanti miskin, membuat kamu tuh kehilangan pekerjaan, membuat kamu tuh menjadi hidup berantakan. Karena itu kita perlu manajemen waktu, perlu manajemen keuangan. Nah ini yang nggak kita pelajari bagaimana kita hidup yang benar. Kita mesti manajemen itu penting loh dalam hidup kita. Nanti saya akan jelaskan bagaimana nanti dalam tazkiyatun nafsi itu kita harus manajemen mind dulu, mindset kita. Bagaimana kita manage. Itulah fungsi kita tuh sebagai khalifah itu di situ sebetulnya. Karena setiap kita itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Leader, manager. Nah, apa yang kita manage? Paling tiga hal dalam diri kita mampu memanage mindset kita. Jadi manajemen mind dan karena itu mindfulness. Mindmu itu harus kesadaran pikiranmu itu dimulai dulu deh.
Yang pertama ya manajemen mind sehingga kamu bisa mindfulness. Yang kedua manajemen kalbu. Sekarang banyak nih tempat-tempat untuk manajemen kalbu. Bayarnya mahal-mahal loh ya. Tapi saya pikir banyak juga yang mau datang ya manajemen kalbu. Jadi ada semacam latihan manajemen kalbu. Saya melihat di beberapa tempat ya saudara saya yang semoga saja mereka tidak pokoknya saya selalu berdoa mudah-mudahan itu menuju kepada kebaikan banyak orang yang disadarkan gitu ya. Karena kita penting mau manage kalbu. Apa itu kalbu? Kesadaran batin supaya itu selalu dekat kepada Allah. Karena kalau nggak di manage sebentar-sebentar dia akan hilang. Dia akan kemana-mana liar gitu kan. Sama dengan pikiran. Itu harus kita manage terus kalbu. Yang ketiga itu syahwat, manajemen syahwat. Syahwat itu spektrumnya luas. Ya seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu ada syahwat yang berkaitan dengan kekuasaan, ada orang yang nggak pernah berhenti, pokoknya ambisinya pada kekuasaan itu kayaknya dia kalau nggak mendapatkan kekuasaan itu kayaknya dia mau mati, jadi segala macam cara halal tidak halal dia sikat aja semua. Adalah orang kayak begini. Karena itu kalau saya ditawarin apapun saya pikir-pikir dulu mampu nggak sih? Karena itu kan amanah. Nah di masyarakat kita urusan amanah belakangan deh pokoknya ambil dulu itu kekuasaan daripada diambil orang. Jadi greedy. Apa itu? Nah kayak gini nih di masyarakat kita udah jabatannya sana sini. Nah semua jabatan ada di tangan dia nggak ngapa-ngapain. Bagaimana coba dosanya dia? Itu kan merusak saudara. Harusnya kan ini dipegang oleh orang yang profesional, tapi karena dia punya kedekatan dengan kekuasaan semuanya dirangkul sama dia. Itu dosanya gimana ya? Yang seperti ini kan nggak dianggap dosa di masyarakat kita, ya kan? Inilah bagaimana kita harus benar-benar kamu mesti mindfulness, kamu mesti sadar diri. Kamu punya waktu nggak untuk ngurusin itu? Kamu punya kapasitas nggak? Kalau nggak punya kapasitas bilang maaf ya saya nggak punya kapasitas untuk itu. Atau kamu punya talenta untuk itu enggak? Aduh saya enggak hobi untuk itu. Bilang dong terus terang supaya ini enggak mismanagement. Kalau mismanagement kan merugikan banyak orang ya enggak? Itu dosa loh. Tapi di kita kan yang begitu bukan dosa. Enggak ada masalah. Yang dosa itu kan cuma karena saya pikir kenapa? Nah inilah negara-negara yang yang mismanagement seperti inilah yang akhirnya penduduknya sangat religius tapi angka pendidikannya rendah, manipulasinya tinggi, kriminalitasnya tinggi, kemudian penganggurannya tinggi, kemiskinannya tinggi. Ini kan ngeri loh. Lalu gunanya dia beragama untuk apa dong? Ini pertanyaan buat kita semua loh. Gunanya kita beragama apa? Seharusnya dengan beragama kita kan semakin sadar diri dan dengan kesadaran itu kita mampu memanage hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kamu nggak punya waktu untuk mengurus anak-anaknya, kamu jangan punya anak banyak dong. Itu kan di masyarakat kita, loh ini kan banyak anak banyak rezeki, loh itu kan mitos. Masa kamu percaya pada mitos? Itu dipotong Bu, banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Nah yang itu dipotong sama orang-orang. Tapi sanggup nggak? Kamu punya waktu nggak untuk itu? Sadar diri lagi, mindfulness lagi. Kita sadar diri, mampu nggak? Kalau kita sadar nggak punya, kita mesti loh. Karena dalam Islam juga ada ayat waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Itu Al-Baqarah 183. Jadi kalau kamu nggak sanggup, jadi hendaknya setiap orang itu waspada atau mindfulness ya bahwa kamu punya kemampuan nggak. Jadi ayat itu warning buat kita, jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah. Hebat loh Al-Quran itu bener-bener. Tapi sayangnya Al-Quran itu kan nggak dibaca ya. Cuman ya baca Yasin, udah selesai. Terus tanya isinya Yasin apa? Ya nggak tahu, pokoknya aku baca aja. Kan kata ulama yang penting baca kan dapat pahala. Ya memang, tapi kan kalau sekedar baca begitu aja, kan kamu nggak dapatkan makna dari pembacaan kamu, sayang aja gitu loh menurut saya. Ya kan, kenapa kamu nggak meluangkan waktu untuk baca 2-3 ayat, lalu hayati
Ya paling tidak terjemahannya, meskipun terjemahannya juga saya kadang-kadang sebel karena terjemahannya sangat berorientasi patriarkal gitu kan, orientasinya tuh sangat tidak, kadang-kadang tidak manusiawi juga gitu. Terjemahan itu kan buatan manusia ya kan, karena itu kita mesti, nggak apa-apa kita kritisi karena terjemahan bukan dari Tuhan kan, itu kan produk manusia. Tapi kalau saya bilang begini banyak orang yang tersinggung juga sih, waduh itu Ibu Musda gimana sih. Nah maksud saya itu mengajar kita untuk lebih hati-hati baca terjemahannya itu bener nggak gitu loh. Ya enggak, itu kan terjemahan buatan manusia bukan buatan siapa-siapa. Malah kalau dulu di zaman saya kuliah, Pak Quraish Shihab itu mengatakan kamu bikin terjemahan sendiri. Terjemahan Departemen Agama itu hanya untuk orang awam, dia bilang gitu. Kamu kan bukan awam lagi, dia bilang begitu. Saking segitunya loh, kita diminta untuk apa ya? Itu artinya apa? Pak Quraish itu meminta kita tuh supaya kita tuh menggunakan ijtihad kita. Bener nggak itu terjemahannya? Itu kan hebat sekali kan, membangun kesadaran baru. Itu mindfulness juga gitu. Jadi kamu nggak asal baca aja kira-kira gitu kan. Nah ini loh hebatnya orang-orang ulama-ulama terdahulu. Tapi kan orang seperti Pak Quraish Shihab kan kalah pamor dari ulama-ulama yang di TikTok gitu kan. Nah itu juga sih masalahnya. Karena itu saya selalu mengatakan jangan percaya. Saya tuh nggak punya aplikasi TikTok loh. Karena saya nggak mau baca, nggak mau denger. Karena apa yang kamu dapat dari 8 menit? Apalagi kemampuan mereka itu kan memotong pas di saat di kalimat-kalimat atau di saat-saat yang menyulut emosi, ya kan? Karena itu tolong deh, jangan percaya pada TikTok. Karena itu kan cuma 8 menit dan itu sengaja dipotong di bagian-bagian yang menyulut emosi. Kalau ada orang verifikasi sama saya, tolong deh kamu baca yang utuhnya. Ceramah saya yang utuh kamu baca daripada kamu salah kaprah, salah paham, dan itu menyulut emosi kamu, nah kamu kan sakit hati sendiri ya kan. Sementara saya nggak peduli karena ya kamu kan, ya buat saya sih kamu marah aja karena saya kan nggak bilang begitu ya kan. Kamu kan nggak baca yang secara utuh. Nah ini pentingnya kita, apa yang dikatakan dalam Al-Quran, tabayun. Patabayanu, check and recheck. Jadi kalau kita menerima berita, jangan langsung kalap. Subuh pendek. Jadi kita mesti konfirmasi, patabayanu, supaya kamu nggak salah paham. Dosa loh nanti kamu kan kesalahpaham. Dosamu itu muncul akibat kesalahpahaman itu tadi ya. Karena itu tolong deh. Itu kan mindfulness lagi kan, supaya sadar dulu begitu terima apapun ya, berita apapun kita mindfulness, sadar. Ini apa sih? Ya, oh kalau perlu klarifikasi, ya klarifikasi dengan orang-orang yang mengetahui. Atau cari yang utuhnya tuh seperti apa. Kalau nggak ada yang utuhnya, buang aja itu, delete aja, anggap aja itu nggak penting, ya kan? Ayo, daripada pikiran kita penuh dengan hal-hal yang nyampah gitu. Kalau saya nggak punya aplikasi begitu, saya nggak punya aplikasi Shopee dan semacamnya, jadi saya nggak pernah belanja online. Ya karena banyak masalah kan. Jadi buatlah hidup kamu itu, kenapa sih kamu nggak bisa, kan segalanya kan kontrolnya ada pada kita kan. Saya kadang-kadang pikir kenapa ya orang itu kok mempersusah hidupnya ya. Karena saya melihat setiap kali di kantor itu kalau ada yang belanja online, begitu paketnya datang, langsung mukanya cemberut. Kamu kenapa? Barangnya nggak sesuai dengan... Loh, memangnya kamu pernah lihat barang sebenarnya? Gambarnya itu bukan bagus, fotonya bagus. Lah itu kan foto. Kamu tahu kan foto bisa dimanipulasi pakai filter. Terus kenapa kamu menganggap itu nggak sesuai dengan aslinya? Coba kamu foto sekarang, sama kan? Nah, karena itu mari deh kita menjadi orang yang waras. Karena itu hal-hal yang nggak penting dalam hidup kita, nyampah, buang aja, delete aja, supaya hidup kita lebih tenang. Bisa gitu nggak? Kalau saya sih, orang suka bingung loh ngeliat saya. Oh, Bu Musda itu dicaci maki, di apa? Tapi kok hidupnya kok tenang-tenang aja, happy aja. Saya nggak pernah baca. Untuk apa? Biarkannya dia pusing sendiri. Karena dia kan harus belajar mestinya, ya kan? Bukan hanya belajar dari TikTok atau mendengarkan begitu, dia mesti belajar. Kalau dia belajar pasti dia nggak akan marah, karena apa yang saya sampaikan itu nggak seperti itu. Ya biar aja dia, saya diminta klarifikasi, no, buat apa saya buang-buang waktu, ya kan? Ya, hidup saya sangat berharga. Hidup saya itu penuh dengan mindfulness. Saya nggak mau isi dengan hal-hal yang sifatnya itu nyampah gitu. Biar aja dia sampai dia ketemu yang benarnya. Dia juga harus berijtihad dong untuk cari yang benar, ya kan? Gitu. Jadi saya selalu meminta kepada kita bagaimana supaya kita tuh selalu mindfulness. Mindfulness itu selalu sadar. Bener gak sih? Gitu ya. Kita tanya dulu diri kita, bener gak sih dia? Bener gak sih? Gitu kan. Jadi dengan cara seperti itu kita mencari ikro dan ikro lagi.
Nah, pada yang demikian kita menjadi semakin kuat literasinya, jadi nggak gampang menjudge. Kita kan judgmental ya kan sedikit-sedikit apalah gitu. Nah sekarang unsur-unsur mindfulness. Silahkan baca, siapa nih? Kamu baca Jung. Unsur utama mindfulness. Unsur Unsur utama mindfulness. Yang pertama, perhatian pada saat ini, present moment awareness. Fokus tidak pada masa lalu atau masa depan, tetapi pada apa yang terjadi sekarang. Yang kedua, penerimaan tanpa penilaian, non-judgmental awareness. Mengamati pikiran dan perasaan tanpa menyebutkan baik atau buruk. Yang ketiga, kesadaran yang disengaja atau intentional awareness. Kita memilih untuk hadir secara sadar, bukan membiarkan pikiran berjalan otomatis. Ya, jadi unsur utama mindfulness itu kita sadar pada saat ini, ya. Jangan mengait-ngaitkannya dengan masa lalu atau punya overthinking ya ke depan belum terjadi aja kita udah pikirin gimana nih kalau begini, entar dulu lah yang sekarang aja yang kamu pikirin. Kadang-kadang kita tuh suka overthinking gitu ya, saya juga. Jadi bukan hanya, jadi kalau saya ngomong begini itu juga pengalaman saya loh ya. Jadi karena saya juga nggak steril ya dari overthinking, orang overthinking. Ya, kadang-kadang baru sadar, ya ngapain saya mikirin yang kayak begituan ya kan? Aduh, ini sih bener-bener nyampah gitu. Jadi saya sadar lagi, udahlah pokoknya sekarang ini apa? Yang sekarang apa? Jadi kita sadar apa yang sekarang, kini dan di sini gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Nah, penerimaan tanpa penilaian. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Karena kita bukan Tuhan. Nggak usah kita menilai. Ya, bahwa itu benar, itu sesat. Wah, kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Wah, kamu saja belum tentu, ya kan? Karena saya kadang suka bingung loh orang mengatakan, oh ini nanti masuk surga. Loh, memangnya kamu tahu? Memang Tuhan memberikan kunci surga kepada kamu? Enggak kan? Ya nggak usah lah. Itu urusan Tuhan, nggak usah ambil alih urusan Tuhan. Nah, kesadaran yang disengaja, jadi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, jadi dibangun. Kesadaran itu sesuatu yang dibangun loh, bener. Coba aja perhatikan bagaimana kamu menyadari sesuatu tuh, itu sesuatu yang ada intens, ada niat, ada upaya, ada ijtihad, ya bahkan ada jihad di situ ya untuk betul-betul menyadari oh ini toh gitu. Jadi bukan langsung datang begitu saja. Nah sekarang berikutnya apa sih manfaat mindfulness? Silakan berikutnya, Jung, baca lagi Jung. Manfaat mindfulness. Ya. Berbagai riset menunjukkan bahwa mindfulness bermanfaat dalam mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengelola emosi secara lebih sehat, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat empati dan welas asih. Nah, terus? Ciri-ciri orang yang berhasil mewujudkan mindfulness atau kesadaran penuh dapat dilihat dalam 3 dimensi utama. Mental emosional, yang kedua sosial relasional, dan spiritual transcendental. Berikut uraian lengkapnya. Nah, sebelum sampai ke situ, jadi terlihat ya bagaimana orang itu dengan dirinya. Jadi dia berdamai dengan dirinya. Dia tidak merasa, ada kan orang tuh suka trauma dengan luka-luka batin di masa lalu. Jadi setiap kita nih ya punya luka, punya trauma. Apakah itu berkaitan dengan masa kecil kita, hubungan kita dengan teman-teman sebelumnya, ya itu pasti ada luka. Nah, ada orang yang nggak bisa move on ya dari luka-luka itu. Jadi mindfulness ini gunanya bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Kita bisa menerima, bukannya melupakan, tetapi menjadikan luka-luka itu sebagai pembelajaran untuk membangun ke depannya itu lebih baik lagi. Karena nggak ada orang yang hidupnya itu mulus saja, itu nggak ada. Jadi bagaimana kita berdamai pada diri kita sendiri dulu. Nah yang kedua yang saya sebutkan di sini itu adalah social relational. Itu juga dengan mindfulness itu menyebabkan hubungan kita dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan itu menjadi lebih berkualitas. Ya, ini loh gunanya ya mindfulness. Jadi setiap hubungan, jadi kita bisa kalau misalnya suami kita lagi marah atau apa, kita nggak usah melayani, orang lagi marah nggak usah ditanggepin lah, karena nanti juga
berhenti sendiri kira-kira kayak itu. Tapi kalau pas dia lagi tensi, kita juga menghadapinya dengan tensi yang lebih tinggi, terjadilah berantakan, ya kan? Putuslah itu hubungan. Jadi kalau ada orang yang ini, kita tenang dulu, lihat aja dulu dia, oh dia lagi marah ya. Kita kalau bisa menghindar dulu deh, kamu marah aja dulu ya, sampai tensimu turun. Karena kalau dia lagi marah, kita juga mengobarkan kemarahannya, maka terjadilah. Ya, karena itu dalam hubungan relasional itu juga penting ya, mindfulness itu. Dan yang ketiga itu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan, ada orang yang hubungannya dengan Tuhan itu ya seperti tidak berjalan dengan damai karena dia selalu menyalahkan Tuhan dengan takdirnya. Ya Tuhan tidak seperti apa yang kita inginkan. Jadi jangan mengatakan saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan loh. Justru apa yang kondisimu sekarang itulah bentuk pengabulan Tuhan, itu kayak begitu. Jadi Tuhan tidak memberikan kamu berdasarkan apa yang kamu inginkan, tapi berdasarkan sebetulnya apa sih yang kamu butuhkan. Tuhan lebih tahu. Karena itu jangan menyalahkan Tuhan, jangan memaksa Tuhan, kenapa kok saya udah berdoa, kenapa belum dikasih. Justru yang kondisi itulah yang terbaik untuk kamu sekarang. Nah sekarang bagaimana kamu mencari kesadaran baru bahwa dengan kondisi ini kamu akan menjadi lebih baik. Bukan kondisi apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan. Karena boleh jadi harapan kamu itu justru sesuatu yang mencelakakan kamu. Kita kan nggak tahu. Karena kita kan penglihatan kita kan sangat pendek dan sangat dangkal. Karena itu jangan putus asa ya terhadap takdir Tuhan, karena boleh jadi takdir Tuhan itu yang terbaik yang kamu tidak sadari selama ini, kira-kira begitu. Nah ini loh penting. Nah sekarang penjelasannya di bawah, silakan siapa yang mau baca. Pertama, Kesadaran diri yang tinggi. kesadaran diri yang tinggi mampu menyadari pikiran, emosi, dan tubuhnya saat ini tanpa reaktif. Tidak tenggelam dalam masa lalu atau cemas berlebihan tentang masa depan. Peka terhadap suasana hati sendiri dan tahu kapan harus istirahat, hening, atau berbicara. Ia tidak buru-buru menilai, melainkan mengamati dulu dengan tenang. Nah itu kan bagus, kamu tenang dulu lah. Jangan respon, kamu belum apa-apa udah respon, padahal kamu kan belum ngerti. Jadi baca dulu gitu kan, baru membuat. Kenapa? Ada masalah ini enggak ya? Oh ya, maaf. Jadi jangan reaktif ya, jangan membuat respon apapun dalam kondisi apapun. Jadi kadang-kadang kalau saya misalnya mau belanja apa-apa, boleh nggak saya mikir dulu ya. Jadi saya ambil waktu jalan-jalan di depan toko itu, baru nanti kalau udah mantep baru saya beli, supaya kita nggak nyesel ya kan nggak langsung kita, kalau misalnya kita mikir beli nggak. Jadi saya biasanya keluar, boleh ya saya keluar dulu sebentar saya jalan sambil mikir benar nggak saya beli ini, penting nggak saya beli ini gitu. Jadi supaya kita mengambil satu keputusan yang tidak akan kita sesali. Kan nggak apa-apa kita terlambat 2-3 menit kan, nggak mesti harus yang pertama merespon atau apa. Tapi kita kalau tiba-tiba, wah saya ini yang pertama nih respon. Emang kalau kamu respon pertama dapat apa? Dapat award? Enggak juga kali. Ya udah, nggak usah dulu respon, biarkan aja dulu. Nanti kan oh ternyata ini toh maksudnya, ya kan? Jadi hidup tuh slow living aja lah istilahnya sekarang ya kan, nggak usah tergesa-gesa gitu. Jadi kita berpikir dulu sejenak, mindfulness dulu, baru memberikan reaksi apapun. Yang penting reaksi itu sudah kita pikirkan ya, sudah kita sadari dengan sepenuh hati. Berikutnya, nah ini dia. Kedua, tidak reaktif. Tidak reaktif, tapi responsif. Tidak mudah terpancing emosi, marah, panik, iri, benci. Menunda respon sejenak untuk memilih cara terbaik menghadapi situasi. Punya jeda batin antara stimulus dan respon. Inilah ruang kebebasan batin. Nah itu yang saya jelaskan tadi. Berikutnya 3. Berkomunikasi dengan penuh kesadaran. Mendengarkan dengan hadir, bukan hanya menunggu giliran bicara. Kata-katanya jernih, penuh empati, tidak menyakiti, tidak reaktif. Mampu membaca emosi dan kebutuhan orang lain tanpa menghakimi. Kehadirannya membuat orang lain merasa didengar dan dihargai. Nah ini dia ya, bagaimana kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena di kantor, di tempat kerja, di keluarga, ya, dimanapun ya, kita mesti selalu menjaga bahwa orang lain itu penting. Kan banyak orang tuh cuma
Kenalkan sekarang ada yang namanya NPD, lagi model nih. Itu sebenarnya gejala gangguan jiwa loh ya. Orang-orang narsistik gitu ya. NPD ya sekarang lagi tren itu istilah itu ya. Nah sekarang supaya nggak jadi narsis gitu, jadi nggak usah lah menjadi orang yang mau oh kalau saya bukan nomor satu kayaknya saya nggak mau deh lo nggak bisa kayak gitu. Kita harus jadi orang tuh nggak penting. Jadi yang penting itu adalah bagaimana membangun komunikasi yang saling menghargai. Siapapun orang itu. Jadi penghargaan terhadap orang yang berbeda, orang yang sama sekali tidak kamu anggap tidak penting ya, itu tetap kita harus memperlakukan semua orang itu secara sama. Jadi mungkin kita memperlakukan yang berdasarkan usia gitu kan, jadi tentu yang usianya lebih jauh dari kita perlu kita memberikan apresiasi ke dia, kita dahulukan dia sebagai penghargaan terhadap senioritas, kira-kira begitu ya. Jadi bukan karena pilih kasih, tapi ini penting juga di dalam komunikasi sehari-hari dalam relasi antar manusia. Ya ada beberapa rules yang harus kita patuhi untuk itu ya. Nah berikutnya lagi nih, menerima hidup apa adanya, acceptance. Yang keempat, Silakan. yang keempat, menerima hidup apa adanya, mampu menerima kenyataan termasuk rasa sakit, kegagalan atau ketidaksempurnaan. Tidak terus-menerus ingin lari dari situasi sulit. Menyadari bahwa semua pengalaman senang dan sedih bagian dari kehidupan. Ia tidak memaksa hidup semua keinginannya, tapi menari bersama kenyataan. 5. Menghadapi keheningan batin, tidak selalu sibuk secara mental, bisa hening atau sedang aktif. Merasa damai tanpa harus sibuk mencari validasi atau pencapaian. Menikmati momen kecil dengan utuh, napas, cahaya pagi, tawa anak, suara alam. Ia hadir penuh di sini kini, bukan sekadar lewat di hidupnya. 6. Menjaga keseimbangan jiwa raga. Tubuh seharus dirawat, tidak tidur. Tubuh sehat dan dirawat, tidur cukup, makan sadar, dan istirahat teratur. Tidak mengabaikan signal tubuh, karena tubuh adalah cermin kondisi batin. Rutin melakukan praktik kontemplatif, zikir, dan efektif pernapasan sadar, tafakur. Ya, jadi kita semua nih ya perlu membuat satu disiplin diri bahwa ada waktu-waktu yang kita tetapkan untuk kontemplatif ya, kita bernafas, menyadari. Nah, ada waktu-waktu di mana kita membangun relaksasi. Kadang-kadang kalau saya udah jenuh ya menulis, saya keluar kebetulan di depan rumah saya itu ada semacam taman gitu. Saya mengamati ya bunga-bunga itu tumbuh, saya menghirup dedaunan gitu kan, merasakan kembali bahwa oh ada yang namanya ini tuh. Jadi kelihatannya sepele tapi itu kok rasanya itu sudah mengalihkan perhatian saya dari pekerjaan yang jenuh gitu, tapi saya ada semacam kepuasan batin yang melihat dedaunan. Kadang-kadang kalau ada kupu-kupu ya, kalau sedang sore gitu kupu-kupu datang, ya kok cantik sekali ya kupu-kupu ini, dari mana kok tiba-tiba ada di taman saya. Saya menikmati hal-hal kecil tapi itu sesuatu yang nggak bisa saya nilai dengan materi. Jadi kebahagiaan itu bukan sekedar uang loh ya, karena orang pikir ini uang loh, bukan pertemuan dengan kolega lama, sahabat lama itu sesuatu yang aduh rasanya kok menutupi semua rasa-rasa kejengkelan, ya kekesalan, kebencian selama ini gitu kan. Jadi
banyak hal yang buat kita bahagia. Karena itu saya selalu mengatakan bahagia itu diciptakan loh. Bahagia itu nggak datang dengan sendirinya. Pertanyaannya kamu mau bahagia nggak? Kalau gitu ciptakan, bisa kamu bahagia. Jadi jangan biarkan dirimu terhempas oleh berbagai macam kekesalan. Ya, hidup ini ada banyak masalah yang memang hidup ini memang penuh dengan masalah. Kata anak saya, kalau penuh dengan pakaian itu namanya laundry gitu. Bisa aja kamu. Ya kalau nggak ada masalah bukan hidup mah, dia bilang gitu ya. Oh iya bener juga sih. Dan kadang-kadang masalah-masalah itulah yang membuat kita menjadi lebih lebih awareness. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada masalah kita nggak terantuk gitu baru kita sadar. Coba deh kita jalan. Kalau kamu nggak terantuk begitu kamu nggak sadar. Seolah-olah kehidupan berlari begitu saja. Nah justru setiap masalah dalam kehidupan kita itu saya selalu menikmati ya. Jadi saya dulu pernah ikut retret di India. Itu menikmati masalah. Oh ternyata asik juga ya. Jadi di situ kita pagi-pagi kita kumpul ya retret. Terus kita diajarkan untuk berteriak begitu ya sepenuh hati. Kalau di sini susah kalau nyari tempat yang, karena kalau enggak kita bisa dianggap orang sakit jiwa. Ini kenapa kok teriak-teriak? Padahal itu nggak apa-apa aja kali ya kita teriak, karena itu kita retret, kita teriak semua. Udah gitu kita tertawa. Jadi salah satu itunya kita tertawa aja terbahak-bahak. Sampai kita semua merasa darah kita tuh mengalir, tertawa terbahak-bahak. Itu salah satu retret ya, dalam sesi retret kita adalah tertawa bersama. Iya. Itu bagus banget. Terus ada juga jalan sambil kita mendengar bunyi seruling ya. Jadi saya sudah pernah mengikuti berbagai retret seperti bagaimana kita membangun keheningan. Jadi keheningan itu bukan berarti nggak ada suara sama sekali, tapi bisa jadi kamu terbantu dengan mendengarkan keheningan, membangun keheningan dalam diri kamu dengan mendengarkan musik tertentu dengan volume tertentu. Itu ada sekarang sudah sangat canggih. Jadi kamu bisa putar musik tertentu yang bisa membangun rasa hening ya. Jadi hening itu bukan berarti sepi, nggak ada suara, bukan begitu ya. Hening itu artinya tidak ada gangguan mental, kejiwaan ya. Kita bisa merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Ini tadi sudah 7 sekarang. Oh 7 ya, buku semua baca silakan sampai rangkumannya ya. Oke. Terkoneksi secara otentik dengan orang lain. Hubungan interpersonal tidak didasari pamrih atau manipulasi. Memancarkan rasa aman, tenang, dan empatik. Menghormati batas dirinya dan batas orang lain. Yang 8, mengalami kehidupan secara spiritual, bukan mekanis. Melihat kehidupan sebagai anugerah, bukan beban. Merasakan kehadiran ilahi dalam setiap aktivitas sederhana. Ibadah tidak sekedar kewajiban ritual, tapi pengalaman transendental. Bentar nih kok tiba-tiba Siwar ya Bu, jadi. enggak, lari sendiri. Bukan sekedar kewajiban ritual, tapi pengalaman transendental yang menguatkan makna dan cinta. Ya hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Rangkuman, orang yang berhasil dalam mindfulness akan menunjukkan pertama ya, hadir sepenuhnya di saat ini. Tidak reaktif secara emosional, komunikasi empatik dan sadar, menerima kenyataan hidup dengan lapang, menemukan makna dan keheningan batin, seimbang secara fisik, mental, dan spiritual, terkoneksi otentik dengan sesama, beribadah dengan penuh kesadaran, bukan sekedar kebiasaan atau rutinitas kosong. Lagi sampai selesai 8. Jalan menuju bahagia dunia dan akhirat. Hari ini kita butuh keheningan yang bukan pelarian, tapi penguatan jiwa. Kita butuh zikir yang bukan sekedar lisan, tapi kesadaran penuh. Maka baik melalui mindfulness atau tasawuf, marilah kita pelihara hati kita,
Pelihara hati agar tetap hadir, sadar, terhubung dengan diri, sesama, dan Allah. Karena dalam dunia yang terlalu ramai, keheningan bisa menjadi bentuk ibadah yang paling jujur. Hidup bukan tentang berapa lama, tapi untuk apa? Bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa tulus dan berdampak. Jika di sisa waktu ini kita bisa hidup dengan kesadaran ilahi, menebar manfaat dan kasih, menjaga hati tetap lembut dan bersih, maka kita telah menjalani misi kenabian dalam bentuk paling manusiawi dan indah. Lagi? Udah. Ya. Jadi ini apa namanya? Saya membuat satu tips ya untuk bagaimana caranya kita memaknai hari-hari kita. Jadi ini ada 7 hari dalam seminggu. Eh, Terserah mau mulai dari hari apa aja ya. Jadi ini saya terjemahkan dari berbagai buku-buku mindfulness. Tapi juga ada yang berbahasa Arab yang menarik bahwa ini ada satu latihan gitu ya. Jadi emang harus melatih diri sama dengan sholat itu kan harus dilatih. Jadi bukan sesuatu yang rutinitas begitu aja. Jadi otomatis kita melakukannya seolah-olah otomatis kayak mesin ya, kayak mekanik begitu. Jadi nggak ada kesadaran. Jadi berputar gitu aja. Enggak lah ya. Jadi bagaimana caranya setiap sholat itu kita hadir penuh di dalamnya. Oh ini sholat saya. Karena itu dalam banyak hadis Nabi juga dikatakan bahwa sholatlah kamu atau beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi benar-benar itu adalah sholat kita yang terakhir. Kalian pernah nggak ya? Saya sih beberapa kali sering ya. Saya itu harus jujur ya bahwa kadang-kadang kalau sholat isya itu kan berat sekali ya. Antar aja sekalian subuh gitu kan. Nanti kalau menjelang subuh bangun. Emang kamu bakal bangun nanti subuh? Kok kamu yakin? Iya kan kita kan suka mandang enteng gitu, ntar aja menjelang subuh bangun jam 3 sekalian subuh gitu kan. Kita kan udah ngantuk banget. Tahu saya sadar, emang sadar masih hidup. Nah kalau saya udah sadar begitu saya cepet buru-buru cepet sholat dulu gitu kan. Jadi itu sebenarnya kesadaran itu membangun kita untuk lebih menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang otomatis gitu loh. Itu kalau saya merasakan itu betul-betul membantu. Jadi kesadaran tentang hidup, kesadaran tentang kematian, kesadaran tentang siapa diri saya, itu yang disebut dengan mindfulness, dan itu betul-betul membantu saya melaksanakan ibadah itu secara lebih bermakna. Nah itu loh tujuannya, kan banyak yang mengatakan apaan sih itu gitu kan. Saya bilang ya terserah kamu aja, karena kalau menurut saya itu punya manfaat, membuat saya beribadah itu lebih apa ya, lebih berkualitas. Jadi saya lebih mengedepankan makna spiritualitasnya, bukan sekedar ritual. Itu loh pentingnya kita tuh di situ ya. Nah saya membuat ini. Jadi hari pertama tuh nih kita mengatakan begini ya, semacam afirmasi ya dalam diri kita. Oh, aku masih ada ya, maka aku masih bisa. Nah selama nafas masih ada, jadi bangun tidur nih, ya ampun saya masih hidup toh. Berarti hari ini saya harus melakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Nah karena itu saya selalu mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri kita tuh dengan diri orang lain. Karena diri kita ini masing-masing unik. Apa yang dirasakan orang lain tidak sama dengan apa yang kita rasakan. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan versi kita sebelumnya. Kalau versi kamu sebelumnya udah baik, berarti saya harus lebih baik lagi. Kalau versi kita sebelumnya kayaknya kurang-kurang baik, saya kemarin masih bohong, masih nggak jujur, masih berlaku diskriminatif. Nah hari ini bisa nggak itu delete satu persatu. Nah jadi kita bersaing dengan diri kita sendiri, dengan versi tersebelumnya gitu loh. Jadi bukan bersaing dengan orang lain, karena setiap orang tuh unik. Setiap kita tuh beda-beda loh. Meskipun kita sama-sama anak misalnya, itu kan beda-beda takdirnya gitu kan. Karena itu jangan pernah bersaing ya dengan orang lain siapapun dia. Nah, dengan menyadari, oh ya saya hidup, gitu kita bangun kan, oh kita masih bernafas, alhamdulillah. Berarti kita masih punya tugas hari ini, menjadi lebih baik dari kemarin. Kira-kira kayak begitu ya. Nah, selama nafas masih ada, kesempatan juga masih ada. Terkadang kita merasa waktu telah habis, tapi selama kita masih hidup, Allah belum selesai dengan kita. Sekecil apapun langkah kebaikan hari ini, senyum, doa, atau mendengarkan keluhan orang, itu bisa menjadi ladang makna. Hari ini aku ingin hidup bukan untuk mengalir, tapi mengalirkan kebaikan. Nah,
bisa semacam ada komitmen kan, kita bangun tidur, kita buat komitmen ya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, yang kedua, saya tidak terlambat ya, aku tidak terlambat untuk berubah. Nah, yang terpenting bukan kapan aku memulai, tapi apa yang akan aku lakukan hari ini. Usia bukan penghalang untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Nabi Musa menerima wahyu di usia tua. Jadi waktu saya ke Bukit Tursina di Jordan sana, kan situ katakan, oh ini tongkatnya Nabi Musa. Dalam hati saya, kenapa ada tongkat ya? Oh ya, saya baru sadar bahwa Nabi Musa menerima wahyu itu ketika dia sudah sangat renta usianya. Karena itu dia pakai tongkat ya, setiap dia naik ke bukit itu, Bukit Tursina, tapi bukit itu nggak terlalu tinggi seperti yang kita bayangkan. Itu Bukit Tursina, jadi ada tongkat Nabi Musa. Itu menandakan bahwa Nabi Musa itu ketika dia menerima wahyu itu udah sangat uzur. Nah, kalau Nabi Muhammad kan umur usia 40 tahun ya, berarti ya jangan pernah merasa terlambat untuk memulai, kira-kira kayak begitu. Nah, ketiga, damai dengan masa lalu, lanjutkan dengan hati yang ringan. Nah, aku bukan manusia tanpa salah. Nah, ini dia, ada hadis Nabi mengatakan, kullukum khata'un. Setiap kamu itu pelaku dosa, jadi jangan mengatakan, kak itu saya nggak punya dosa. Hah? Jangan sombong lah ya. Kadang-kadang kan kita suka merasa gitu, saya nggak punya dosa gitu kan. Nah, tahu nggak kamu, orang yang paling besar aibnya adalah orang yang nggak pernah bisa melihat kesalahannya. Tapi kalau kesalahan orang lain terang benderang. Kenapa ya, kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita malah pakai kaca pembesar. Jadi semuanya terang benderang. Tapi kalau kesalahan diri sendiri, kenapa kita nggak kelihatan ya? Nah, itulah pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan terlihat, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, bener kan? Yang bikin pepatah itu hebat ya. Itu mindfulness dia. Dan pengalaman. Iya, kalau ada seorang lain tuh kok enak ya dibahas. Ya enggak? Ini semua kita ngomongin orang lain nih ya. Ini enggak. Tapi kalau diri sendiri rasanya enggak, saya nggak punya dosa. Bahkan kita mendenial, enggak, saya nggak pernah berbuat kesalahan. Nah, itu orang yang seperti itu abawas takbara, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya hati-hati aja ya, karena kita nggak bisa melihat dosa kita sendiri, kesalahan sendiri. Pertanyakan, ada apa ya dengan saya ya? What's wrong with my mind, kira-kira kayak gitu ya. Ada sebuah istilah, orang yang sedang mimpi tidak bisa menceritakan mimpinya, Bu. Tapi ketika dia bangun, dia bisa menceritakan mimpinya. Berarti orang yang tidak bisa melihat dosa sedang berdosa memang. Karena dia di situ gitu. Karena itu ya. Benar kan? Yang paling bukan berarti banyak, tapi tulus. Ya, makna hidup itu tidak selalu datang dalam hal besar, tetapi dari cinta yang sederhana. Usia senja, berbicara lembut pada pasangan, mendoakan anak, membacakan cerita untuk cucunya yang sudah punya cucu, membantu tetangga, itulah makna hidup. Kadang hidup besar datang dari cinta kecil yang dilakukan setiap hari. Karena itu saya ingin hadir penuh untuk satu kebaikan, meskipun itu kecil tetapi tulus ya. Sakit, sepi, dan senja adalah ladang cahaya. Jadi nggak usah merasa sedih kalau kita sakit, karena itu semuanya adalah sesuatu yang membuat, mungkin dengan sakit itu Tuhan mengajak kita untuk lebih mindfulness. Yeah. Jadi pokoknya semua yang kita rasakan dalam hidup kita, semua takdir itu jangan sesalkan Tuhan ya, karena itulah yang terbaik untuk kita. Saya selalu sadar itu ya. Yeah. Jadi sakit, sepi, mengalami kegagalan dan sebagainya adalah ladang cahaya. Apa yang dulu terasa musibah, kini terasa sebagai guru. Usia senja sering datang bersama tubuh yang melemah dan hati yang sunyi, tapi disitulah cahaya jiwa bisa tumbuh. Keheningan membuka pintu zikir, kesendirian membuka percakapan dengan Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Hari ini aku bersyukur bahkan atas hal-hal yang tak kuminta. Nah, hari terbaik adalah hari ini. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali kepadanya, tapi aku tahu hari ini adalah aku masih bisa mencintainya. Daripada mencemaskan kematian, aku ingin merayakan hidup. Aku ingin menjadikan hari ini sebagai hadiah, bukan beban. Aku ingin berbuat walau kecil, agar esok jadi ketika aku tiada, bumi pernah merasakan keberadaanku. Hari ini aku ingin hidup seolah hari terakhir, tapi berharap seolah masih panjang. Nah, hari terakhir ketujuh ya. Jika aku bertemu Allah malam ini, ya Allah, aku datang bukan membawa banyak amal, tetapi membawa cinta dan harapan. Aku tidak tahu cukup atau tidak amalku, tapi aku tahu aku mencintaimu dan aku terus mencoba. Aku membawa air mata, niat yang belum sempurna, doa yang terus kupanjatkan.
Hari ini aku ingin menutup hari dengan istighfar dan harapan, bukan dengan takut dan sesal. Hidup bukan tentang seberapa lama aku tinggal, tapi seberapa dalam aku mencintai, memberi, dan mengenal Tuhan. Nah, ini mindfulness. Sadar nggak kita bahwa Tuhan nggak butuh banyak amal. Tapi jangan berarti bahwa saya mengatakan saya mengajak kita untuk nggak beramal ya. Jangan dipahami kayak gitu. Tapi yang penting itu adalah ada cinta di dalamnya. Nah, cinta itu yang susah sekali. Kita mencintai diri sendiri itu susah, apalagi mencintai orang lain. Kenapa ya? Kok kita susah sekali ya mencinta itu cuma gampang diucapkan loh. Karena kalau kamu mencintai diri kamu, ya kamu pasti tidak akan membiarkannya tanpa makna kan, pasti kamu akan selalu mengisi seluruh detik hidupmu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena itu selalu tanamkan dalam jiwa, khairukum anfa'ukum linnas. Itu selalu loh disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada sesama. Ini yang pokoknya kita tanam itu, nggak usah dengerin yang lain-lain. Itu kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya ya. Nah, sekarang saya memberikan beberapa doa ini mungkin biasa kita baca ya, tetapi buat saya ini adalah beberapa doa yang untuk membangun mindfulness ya. Salah satunya itu adalah membangun keteguhan hati dan jiwa yang tenang. Jadi ini saya buatkan ada Arabnya, ada tulisan Latinnya, ada terjemahannya. Pertama, Allahumma ja'al qalbi saliman. Jadi Allahumma ja'al qalbi saliman. Wa nafsi mutmainnatan wa khatimati husna. Ya Allah, jadikanlah hatiku bersih, jiwaku tenang, dan akhir hidupku dalam kebaikan. Jadi kita baca aja terus ya, baca siang, malam, ya kapanpun ya, kalau sempat baca. Jadi yang kedua, Allahumma barik li fi baqiyati umri, waj'alhu fi ta'atika wa khidmati khalqika. Jadi ya Allah, berkahilah sisa umurku dan jadikanlah ia dalam ketaatan kepadamu dan pelayanan kepada sesama. Doa berikutnya itu adalah, ini bagus doanya, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi wal ghilli waj'alni mimman yuhibbu wa yaghfir. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari rasa iri dan dendam, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan selalu memaafkan. Nah, dua hal yang paling susah nih, mencintai dan memaafkan. Dan yang keempat ini biasa kita baca ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang terakhir kita baca Allahumma ja'al ajzi fi ridaka wa da'fi fi khudu'i laka wa kibari sababan likurbi minka. Jadi ya Allah, jadikanlah kelemahanku sebagai bentuk keridaanmu, kelemahanku sebagai tanda ketundukanku, dan usia tuaku sebagai jalan mendekat kepadamu. Nah, ini penutup doa kalau kita berdoa, ya Allah, tutuplah hidup kami dengan keimanan, teguhkan hati kami dengan ketaatan, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Insya Allah. Amin. Jadi saya kira demikian ya. Sekarang udah jam 12 juga. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sekelumit ya dari upaya-upaya membangun mindfulness. Karena kita sudah mendengarkan tadi, sudah membaca bersama tadi apa sih gunanya mindfulness, itu sama sekali tidak membuat ritual baru, tetapi menjadikan semua ritual yang selama ini kita jalankan menjadi lebih berkualitas. Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musda dan teman-teman semua. Jadi kalau saya recap secara bebas gitu, teman-teman semua, ya tema hari ini itu tema yang cukup menarik ya buat kita semua, karena akhirnya kita akan menyadari bahwa hidup itu memang kadang sekarang semakin cepat banget, tapi nggak harus itu yang jadi fokus perhatian, tetapi berhenti sejenak dan sadar ketika kita masih bernafas itu satu kemenangan besar buat kita. Yang kedua, mindfulness bukan juga tentang harus jadi tenang terus ya, karena kadang-kadang cuma kita perlu tahu kapan harus diam, kapan harus jujur, kapan harus berlari, kapan harus berhenti, karena dengan cara begitu kita jauh lebih sehat kan gitu ya. Dan yang ketiga,
nafas tadi Bu Musda bilang bahwa itu kayak semacam jadi apa namanya tombol reset kita ya. Tombol reset kenapa? Karena di tengah overthinking yang sering kita hadapi memang ada drama hidup dan segala macamnya, tapi ketika kita kembali ke nafas itu narik kita kembali ke dunia yang sekarang gitu ya. Nggak masa lalu, nggak di masa depan. Kemudian yang keempat, hidup memang nggak semua harus sesibuk Terima itu, kasih. nggak harus nggak harus selalu produktif. Kadang-kadang yang paling bermakna justru ketika kita hadir saat ini tanpa distraksi, apalagi dalam hal kita beribadah itu jauh lebih penting kan? Kenapa? Karena ibadah pun seringkali sibuknya luar biasa pikirannya. Dengan cara kita tenang hadir itu adalah kemenangan kecil kita yang bisa kita raih dalam hidup ini. Dan yang terakhir, mindful bukan jadi manusia yang sempurna, tapi belajar untuk hadir, utuh, dan yang penting gak kehilangan diri sejati dan konteks kita dengan Tuhan. Terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Tepuk tangan buat kita semua di sini boleh. Untuk yang online juga terima kasih banyak. Karena udah jam 12 gitu ya. Biasanya kita buka sesi sampai siang Bu, sampai jam 1 jam 2 untuk pertanyaan. Tapi hari ini kayak cukup Bu ya. Muka-mukanya udah mindful banget. Pengen makan siang aja. Makasih banyak. Nanti kita ngobrol setelah ini dengan Bu Musda mungkin bisa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan kalau mau ada yang nanya silakan nggak apa-apa. Ada nggak mau nanya nggak? Biar kita informal kan bebas ya. Ya boleh. Oh nggak usah pakai mic, benar. Iya. Silakan kalau mau. Ini mindfulness memang sangat diperlukan untuk apa sekarang ini kan memang sedang Sedang tidak baik-baik saja.